Baik, saya akan mempresentasikan tugas untuk Diklat MUC PPK tipe C tahun 2024. Tugasnya untuk studi kasus komprehensif pelatihan kompetensi PPJ untuk PPK tipe C tahun 2024 dengan skenario untuk Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024 akan melakukan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Untuk tugasnya ada 4 lampiran. Untuk lampiran tugas pertama itu lampiran 2, menyusun KAK untuk jasa konsultasi perorangan, penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Latar belakang, karena untuk pencegahan stunting dan menuju Indonesia Emas, maka kegiatan ini harus dilakukan. Tujuannya untuk penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Ruang lingkup 1, penyusunan pedoman. Nanti di bukunya, di modulnya itu ada 4 bab yang harus ada. 1 untuk pedoman pencegahan stunting pada ibu hamil, 2 untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi, 3 untuk pemantauan perkembangan anak, 4 untuk pedoman pemberian MPASI yang bergizi. Kualifikasi pendidikan minimal S1 ahli gizi, memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Konsultan perorangan wajib. Output kegiatan adalah soft copy dan hard copy modul dan laporan akhir pelaksanaan penyusunan modul pencegahan stunting ibu hamil. Waktu pelaksanaan 60 hari dengan pagu anggaran sebesar 30 juta rupiah dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024. Selanjutnya untuk modul 3 tugasnya adalah form identifikasi kebutuhan jasa catering. Nomor 1 jenis jasa lainnya, karena jasa catering masuk jasa lainnya. Jasa catering, fungsi manfaat adalah tersedianya nasi kotak dan snack atau kudapan. Target sasaran, tersedianya nasi kotak dan snack atau kudapan yang sesuai dengan spesifikasi. 4, kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan? Kegiatannya tanggal 18 Mei tahun 2024. Penggunanya adalah tim penyelenggara swakelola di masing-masing kecamatan Dinas Kesehatan Kota X. Terus indikator konsolidasi, tidak usah konsolidasi karena kegiatan ini dalam 1 hari dan bisa langsung selesai. Apakah jasa tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan rutin bersifat rutin? Dibutuhkan untuk kegiatan lain yang sejenis. Jadi untuk kegiatan MAMIN kan banyak jenisnya. Terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu. Dari hasil survei di soal itu ada 5 pelaku usaha yang mampu, dari 3 dari katalog elektronik, 2 dari penawaran biasa. Untuk jumlah tenaga yang diperlukan adalah 1 tim karena terdiri dari 10 kecamatan dan masing-masing kecamatan itu ada 1 orang untuk sebagai pramusaji. Perkiraan biaya sekitar 140 juta rupiah. Untuk lampiran soal berikutnya, lampiran 4. Lampiran 4 itu spesifikasi teknis penggunaan jasa catering. Jasa catering terdiri dari nasi kotak untuk makan siang dan snack. Snacknya untuk pagi jam 10. Untuk pemenuhan kegiatan tersebut di 10 kecamatan, maksudnya adalah melakukan pengadaan jasa catering, jamuan, rapat, kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di Kota X. Tujuan tersedianya nasi kotak dan snack sesuai spesifikasi, jumlah, dan tepat waktu.
karena cuma 1 hari, jamnya juga sudah ditentukan jam 10 dan jam 12 untuk pemberiannya. Jadi sebelum itu jasa sudah produknya untuk snack dan itu sudah harus dikirim di lokasi. Alamat pejabat pengadaan Dinas Kesehatan Kota X, sumber dana itu dari APBD DPA tahun 2024 senilai 140 juta, itu termasuk pajak dan lain-lain, dan pajak, ongkos kirim dan biaya-biaya lainnya. Pelaksanaannya 1 hari di tanggal 18 Mei tadi tahun 2024. Terus ruang lingkup speknya untuk nasi kotak terdiri dari 1 nasi dengan jumlah 2100 porsi tersebar di 10 kecamatan dengan rincian nanti didetailkan di kontrak untuk rinciannya. Terus berat nasinya 100 gram, sayuran berkuah porsinya sama 2100, lauk hewani atau lauk hewani itu spesifikasinya ikan atau ayam atau daging sapi yang halal minimal berat 100 gram. Terus lauk nabati, tempe, tahu atau bakwan, tempe atau tahu atau bakwan atau sayur atau perkedel. Terus buahnya itu bisa dipilih antara pisang, jeruk atau semangka. Yang kedua untuk kudapan atau snack, spesifik ada 3 dalam 1 kotak itu ada 3 jenis snack yang dengan spesifikasi manis, asin dan rebus. Jumlahnya sama 2100 porsi. Terus air mineral 300 ml yang speknya boleh milih antara aqua, le mineral atau klub atau yang setara. Terus waktu pengirimannya 18 Mei 2024. Untuk kudapan snack karena akan diberikan jam 10 maksimal jam pukul 9.30 WIB harus sudah tersedia di lokasi. Untuk nasi kotak karena akan diberikan pukul 12 maksimal 11.40 harus sudah ada di lokasi menggunakan box makan anti air. Pengadaan tersebut harus dilakukan oleh UMKM lokal dan menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya untuk HPS, dari hasil survei terdapat 5 penyedia yang memenuhi kriteria, tapi ada 2 penyedia yang dieliminasi karena harganya lebih tinggi dari harga gubernur. Jadi yang dibuat rata-rata cuma 3 penyedia dengan nilai rata-rata nasi kotak. Nilai HPS untuk 1 porsi nasi kotak adalah 45.000 dan untuk kudapan atau snack adalah 21.667.000. Jadi akan dieliminasi untuk harga yang lebih tinggi dari harga dari harga SK gubernur. Jadi harga yang diambil harga yang minimal sama atau di bawahnya dari harga gubernur tersebut. Terima kasih, saya Wahyu Prasetyo. Berikut tugas untuk PBJ untuk PPK TPC tahun 2024.